Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas langkah-langkah blunder dari seorang Michael Tal, yang mana setelah permainan itu kalah, Michael Tal dan sekundannya menganalisa yang seharusnya langkah itu tidak perlu dilakukan atau blunder itu bisa dihindari dengan langkah-langkah yang seharusnya dipilih di langkah kesekian. Dan ini partai Michael Tal melawan Istvan pada tahun 1984. Saat ini Michael Tal pegang buah putih teman-teman. Dimulai dari E4 C5, kuda F3 A6, C3 D5, E kali D5 dan menteri kali pion, D4 E6, gajah D3, kuda F6. Di posisi ini langsung rokade Michael Tal. Gajah ke E7, C4 dan menteri ke D6, D kali C5, menteri kali C5, gajah F4, B6, kuda B ke D2. Ini pembukaan Sisilia varian Venice system teman-teman, yang sangat indah ketika teman-teman bisa memahami langkah-langkah taktikal di permainan middle gamenya. Di langkah ke-11 ini, gajah ke B7, kuda ke B3, dijawab oleh Tal dan menteri ke C8. Disinilah dimulai langkah blunder dari Michael Tal. Tapi saya lanjutkan sampai Michael Tal betul-betul kalah, baru kita analisa teman-teman. H3, di sini hitam langsung rokade. Kuda B ke D4 dan kuda B ke D7. Menteri ke E2, benteng ke E8, menteri ke C2, gajah ke C5, kuda ke G5 dan gajah kali D4 di sini. Setelah gajah kali D4, sengaja kuda itu diberikan ke gajah oleh Michael Tal dengan target adalah gajah kali H7 cek. Di posisi ini teman-teman, ternyata dari Michael Tal berharap kuda ini memukul gajah, dan setelah dipukul oleh kuda akan datang menteri cek, raja ke F8 dan di sini gajah ke D6, benteng ke E7 dan menteri ke H8 checkmate. Ini langkah harapan dari Michael Tal teman-teman. Ternyata jawaban dari hitam di saat posisi gajah kali H7, dia memilih menghindar. Di sini picik kepala dari Michael Tal karena kuda sudah telanjur dibuang atau dikorbankan teman-teman. Gajah ke D6 tetap cek di sini. Benteng ke E7 karena tidak ada pilihan langkah untuk hitam, dan di sini gajah ke D3. Setelah gajah ke D3, menteri ke C6 dengan target mau mengambil gajah. Gajah kali benteng dan raja kali benteng kali gajah di sini. Kuda F3 dengan target membidik gajah. Benteng ke H8. Dia membiarkan gajah itu dipukul tapi harus kompensasi mat, yakni dipukul pion yang di G2 oleh hitam. Jadi dia memilih langkah benteng F ke E1, gajah ke C5 dan H4. Menteri ke C7 dilanjutkan dengan menteri ke E2. Dan satu langkah dari ini Michael Tal menyerah teman-teman. Kemana langkah Michael Tal menyerah? Kuda ke G4. Di posisi ini Michael Tal menyerah karena tidak ada langkah bagus di sini. Sementara Michael Tal sudah ketinggalan satu perwira teman-teman. Jika dia ke F1, langkah terbaiknya akan datang gajah kali kuda. Setelah pion kali gajah di sini, menteri ke H2. Kembang kempis untuk dipertahankan. Walaupun menteri bergeser ke D2, kuda ke E5 dan benteng kali E5 mengkhawatirkan mengancam menteri. Di sini kuda kali E5 dan menteri ke G5. Setelah menteri ke G5, dia akan datang ke E8 untuk kembali menjaga posisi pion yang di F2. Tentu dia harus mengadu. Pasti dipukul. Setelah dipukul, tentu hilang gajah. Tinggal satu perwira melawan 3 perwira. Kenapa dia menyerah di posisi kuda G4 ini?
Itulah alasannya. Kembali ke posisi kenapa di mana langkah blunder dari Meckelthal menurut catatan di buku Meckelthal. Jadi teman-teman, perbedaannya kita dengan Grandmaster atau para master-master itu ketika dia kalah, dia betul-betul ingat langkah demi langkah yang mana dia blunder, yang mana kesalahan yang tidak perlu seharusnya dia lakukan. Jadi menurut catatan buku dari Meckelthal, di saat posisi ini Meckelthal membuat langkah blunder. Menurut catatannya, seharusnya di posisi ini dia adalah menteri ke-2 ketika dia rokade dan benteng AKD-1. Tidak ada yang perlu dikorbankan karena persiapan dari perwira putih masih belum siap. Setelah kuda ke D7 langkah terbaiknya akan datang kuda ke D4. Jika diancam, menurut Meckelthal sebaiknya memang posisi ini di B3 lagi kuda. Jangan sampai posisi C5 ini ditempati oleh gajah gelap oleh hitam. Itulah langkah blunder di pembukaan awal yang diakui di buku catatan Meckelthal itu sendiri. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Ya, kali ini teman-teman, Meckelthal melawan Sigurd Pigit pada tahun 1982. Dimulai dari E4 oleh Meckelthal, C5 kuda F3 dan kuda C6. D4, di sini C kali D4, kuda kali D4 dan kuda F6. Kuda C3 untuk menjaga pion D6. Pembukaan Sicilia varian Escheng ini teman-teman dimainkan di partai ini. Gajah ke G5, E6. Kuda di sini langsung memukul kuda yang di C6. Pion kali kuda dan E5. Langkah bagus sebenarnya di posisi ini teman-teman. Tapi jawaban dari hitam ternyata lebih bagus lagi. Dia ke A5 menteri. Dan di sini dikorbankan gajah terang dari Meckelthal teman-teman. Menutup lajur petak 5 ini agar tidak jatuh korban perwira, maksudnya sama-sama terjadi pertukaran tapi posisi masih bagus dari putih. Diterima oleh hitam. Setelah E kali F6 di sini, ternyata dilangkahkan B4. Di posisi ini teman-teman, detik-detik blundernya dari Meckelthal. Meckelthal menjawab, menteri ke F3. Target menteri ke F3 ini adalah benteng yang di A8. Langsung dicek oleh hitam. Setelah dicek teman-teman, ini sebenarnya masih ada kesempatan dari Meckelthal untuk menutup kuda, entah itu ke E2 atau menarik mundur gajah yang di G5 ini ke E3. Tapi langkah Meckelthal ternyata dia menutup dengan kuda ke E4. D5. Setelah D5, benteng ke D1. Gajah ke A6, dilanjutkan benteng ke D4. Lagi-lagi sekilas ini diberikan teman-teman, tapi sangat berbahaya jika dipukul. Tapi dari hitam, dia memilih memukul kuda, tidak benteng teman-teman. Setelah kuda ini dipukul, datang langsung benteng kali pion sekaligus mengancam menteri. Menteri kali G5 di sini, dan di sini teman-teman langsung cek, dipukul pion sekaligus mengajak pertukaran. Dan di sini dijawab dengan F kali E6 oleh hitam. Menteri kali benteng di sini, raja ke F7. Dan setelah menteri kali A7, lagi-lagi dia mengancam sekaligus mau mengambil gajah terang dari hitam. Dipukul oleh hitam pion yang di F6. Menteri kali A6 di sini, langsung menteri ke C1. Cek. Di posisi ini dari Meckelthal menyerah teman-teman. Dan setelah dianalisa oleh sekondannya di buku catatan, kesalahannya atau blundernya langkah Meckelthal di mana? Yakni semuanya bilangnya sudah bagus menurut keterangan. Hanya di posisi di saat
B4 ini teman-teman. Langkah blunder Mekeltal ini dimulai dan sangat fatal, akhirnya berdampak seperti ini. Menurut dari catatan buku Mekeltal, seharusnya di posisi ini adalah kuda yang keempat, bukan menteri yang ke F3. Jika langkah terbaik di sini menteri E5, maka akan datang menteri ke D3 untuk menjaga kuda ini teman-teman. Setelah gajah ke B7, lagi-lagi dia mengancam kuda, maka di sini F3 dengan dilindungi oleh pion teman-teman. Dan jika di sini D5, jelas kuda ini tidak bisa dipertahankan, tapi itu memang ditunggu oleh Mekeltal. Akan datang menteri ke B5 cek. Setelah raja ini kemanapun dia bergeser dan satu-satunya hanya ke D8. Di posisi ini bisa pion memukul G7 atau menteri memukul gajah yang di B7 teman-teman. Tapi ini yang terbaik menurut catatan Mekeltal, menteri kali B7. Setelah di sini D kali E4, maka dia cukup rokade, tidak perlu mukul benteng, dan ini secara otomatis langsung checkmate teman-teman. Makanya di catatan buku Mekeltal itu sendiri, dia mengakui langkah lanjutan di saat posisi ini dia blunder, tidak menjawab dengan kuda keempat, melainkan menteri ke F3, langkah dari partai. Itulah catatan blunder dari Mekeltal teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di sini Mekeltal pegang bawah putih melawan Romandes di tahun 1977. Dimulai dari E4 oleh Mekeltal, C5, kuda F3 dan kuda C6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Pembukaan Sisilia varian ini sangat sering dimainkan oleh Mekeltal teman-teman. G6 dijawab oleh hitam dan C4. Gajah ke G7, gajah ke E3, kuda ke F6 dengan target pion di sini kuda ke C3. Setelah posisi ini dari hitam rokade teman-teman. Gajah ke E2 dilanjutkan dengan B6. Langsung rokade dari Mekeltal. Gajah ke B7 dijawab oleh hitam dan menteri ke D2. Jelas target dari Mekeltal untuk peraduan gajah dan pengembangan perwira berikutnya untuk mendobrak ke sayap raja. Kuda kali D4 dipukul terlebih dahulu. Gajah kali kuda di sini E5. Ternyata diberikan cuma-cuma. Sekilas seperti itu cerita dari langkah ini teman-teman. Setelah dipukul oleh gajah, datang langsung kuda kali E4. Tentu ini tidak sia-sia teman-teman. Kuda kali E4 dan di sini gajah kali C5. Dia memilih ancaman yang sangat berbahaya daripada kuda yang mungkin tidak perlu dianggap oleh hitam. Di posisi ini teman-teman, dimulainya langkah blunder dari Mekeltal. Tapi kita bahas sampai tuntas dulu, baru kita analisa blundernya di mana. Dijawab oleh Mekeltal, kuda ke C3. Dan di sini langsung benteng ke E8, benteng A ke E1 dan menteri ke F6. Setelah menteri ini ke F6, Mekeltal ternyata tertarik dengan pion yang di D7. Setelah pion dipukul, benteng ke E7 dan di sini menteri ke D2. Benteng A ke E8 dan kuda ke D5. Gajah kali D5 di sini dan C kali D5. Setelah pion memukul gajah ini teman-teman, menteri langsung ke F4. Ancamannya adalah mat, langkah paksa dimulai. Dipukul oleh Mekeltal dan dipukul. Di sini tidak ada langkah bagus. Setelah posisi ini dari Mekeltal teman-teman, langsung menyerah. Kenapa? Walaupun dia mengancam pion ini dengan langsung mengharap benteng, tentu dia akan memukul gajah. Jelas satu perwira kalah dari Mekeltal.
Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya teman-teman. Kembali ke posisi di mana langkah blundernya dari Micheltal. Menurut catatan buku dari Micheltal itu sendiri teman-teman, analisanya di saat gajah kali E5 ini sebaiknya memang dia ke D6 mengancam gajah. Jika di sini ke C6, baru di sini F4. Jadi tidak memberikan celah untuk gajah gelap ini. Setelah gajah di sini kali kuda, maka datang menteri kali D6. Di posisi ini tentu secara tekanan masih unggul putih teman-teman. Itu di catatan Micheltal. Ketika benteng ini ke E8 pun akan datang peraduan di sini untuk menyederhanakan permainan. Benteng ke E6 misalnya dengan mengancam menteri ke D4, itu sudah jawaban yang sangat taktis untuk memenangkan pertandingan menurut catatan dari Micheltal. Itulah langkah blunder yang tidak perlu teman-teman dilakukan ketika teman-teman memegang buah putih. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Micheltal pegang buah putih dan Joseph Bilber megang buah hitam pada tahun 1952. Dimulai dari E4, C5 dijawab oleh hitam. Kuda F3, D6 dan D4. C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6 dengan target pion E4, kuda C3. Pembukaan Sisilia. Varian ini sering dimainkan oleh Micheltal teman-teman. E5 dan kuda B ke D5. Setelah kuda ke B5, A6. Kuda ke A3 dan B5. Tentu salah satu kuda ini dipaksa untuk bergerak, kalau tidak akan diancam oleh pion. Satu perwira akan hilang. Kuda ke D5 mengajak pertukaran. Hitam sebenarnya bebas dia memilih pion yang di E4, tapi dia tidak memilih itu teman-teman. Dia melangkahkan gajah ke B7. Setelah gajah ke G5, lagi-lagi dipin, datang kuda B ke D7. Gajah kali kuda dan kuda kali gajah. Kuda kali kuda cek dan menteri kali kuda. Di sini menteri ke D3. Dilanjutkan dengan benteng ke D8 dan C4. Mengajak pertukaran di sini dari Micheltal. Diterima. Menteri kali C4 dan di sini langsung didorong D5. Di posisi ini teman-teman, Micheltal tidak mau mengambil pion ini karena khawatir terancam oleh gajah. Dia memilih menteri ke B3. Gajah ke C5. Dari hitam membiarkan gajah terancam yang di B7 teman-teman. Ini seorang master yang suka membuang-buang perwira sekarang diberikan perwira yang di B7 teman-teman. Ternyata tahu dari Micheltal langkah ancaman itu sangat berbahaya. Dia memilih untuk menaikkan F3. D kali E4 di sini. Lagi-lagi gajah yang di B7 tetap dibiarkan oleh hitam. Akhirnya diambil oleh Micheltal teman-teman. Dan tidak dipedulikan oleh hitam, dia memilih dengan E kali F3 teman-teman. Sekarang datang langsung gajah ke B5 cek. Sekilas memang luar biasa langkah dari hitam ini teman-teman. Dijawab dengan raja ke F8. Setelah raja ini ke F8, menteri baru memukul F3. Hitam di sini sudah ketinggalan satu perwira. Datang cek ke H4. Dia tidak mau pertukaran itu teman-teman karena sadar bahwa sudah ketinggalan satu perwira. Setelah raja ini ke E2 teman-teman, dijawab langsung A kali B5. Sekarang perwira sudah sama teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng H ke F1 oleh Micheltal. Dengan target langsung checkmate. F6 dan benteng A ke D1. Inilah langkah blunder dari Micheltal teman-teman. Raja ke F7 untuk mengembangkan perwiranya biar benteng bisa keluar teman-teman. Menteri ke F5.
Setelah menteri ke F5, gajah kali A3 di sini. B kali A3 dan menteri ke C4. Raja ke F2 dilanjutkan di sini. Menteri ke F4. Cek. Tidak ada pilihan untuk Mekeltal, akhirnya dipukul. E kali F4 dan benteng ke B1. Setelah benteng ke B1 datang benteng ke D2 cek. Di sini raja ke G1 teman-teman. Dia memilih mengamankan diri. Sekilas ini unggul dari Mekeltal, tapi datang langsung G5. Benteng kali B5 di sini dan benteng ke E8. Ini detik-detik dari Mekeltal menyerah, karena dia tertarik dengan pion yang di B5 teman-teman. G3 datang langsung benteng ke E2. Ini kalau tidak mat remis pilihannya teman-teman. Benteng ke F3 dan benteng ke G2 cek. Sadar dari Mekeltal, ternyata di posisi ini dari seorang Mekeltal langsung menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini teman-teman? Langkah terbaik di posisi ini hanya ke H1. Setelah dipukul akan datang G1 lagi, benteng ke G2 lagi. Di sini F1, benteng kali A2 dengan ancaman checkmate. Di sini langsung datang dari putih nanti. Kalau sini tidak siap-siap menjaga, misalnya raja ke G1 atau seterusnya, maka ancaman checkmate. Ketika dia pun menjaga, maka satu persatu pion ini habis. Kalaupun dia menjaga ke sini, ini pion akan segera habis. Setelah dia pukul, maka di sini tetap ada ancaman checkmate. Tentu tetap ketinggalan 1 atau 3 pion teman-teman. Di permainan akhir ini sangat kesulitan untuk bisa menyamakan posisi nantinya. Kenapa dia menyerah? Itu alasannya. Tapi kita bahas atau analisa di mana kesalahan atau langkah blunder yang dimaksud oleh Mekeltal. Baik. Di saat posisi ini teman-teman dijawab oleh hitam F6, menurut catatan Mekeltal itu sendiri, di posisi ini sebaiknya dari Mekeltal adalah benteng F ke D1, bukan yang di D teman-teman, tapi yang di F. Setelah raja ke F7, benteng A ke C1 dan menteri ke B4. Ini sudah sama-sama langkah terbaik teman-teman. Menteri ke B3 mengajak peraduan paksa, ini tentunya pasti dipukul. Setelah dipukul oleh pion, benteng kali D1 terbaiknya dipukul oleh raja. Benteng ke D8 cek. Di sini cukup bergeser ke E2 lagi. Ini kemungkinan besar dari putih menurut analisanya Mekeltal adalah menang.